Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viola Ivana Septia dari jurusan Ilmu Administrasi Negara BP 2017. Dalam mata kuliah Administrasi Kepegawaian, pada saat ini saya akan membahas mengenai perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu formasi. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu prinsip-prinsip penyusunan formasi. Yang pertama, setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Yang kedua, selain beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Yang ketiga, setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong. Selanjutnya, kita masuk kepada sistem penyusunan formasi. Yang pertama adalah hasil kerja, yang kedua objek kerja, dan yang ketiga adalah peralatan kerja, dan yang keempat adalah tugas per-tugas satuan jabatan. Selanjutnya kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi penempatan formasi. Nah, faktor ini diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa formasi untuk masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan: yang pertama ada jenis pekerjaan, yang kedua sifat pekerjaan, yang ketiga perkiraan beban kerja dan kemampuan PNS, yang keempat prinsip pelaksanaan pekerjaan, yang kelima jenjang dan jumlah pangkat pekerjaan, yang keenam peralatan yang tersedia, dan yang terakhir adalah kemampuan keuangan negara. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah analisa kebutuhan pegawai. Analisa kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui analisis jabatan untuk mengetahui secara konkret jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu unit organisasi untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkesinambungan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan informasi tentang jabatan. Analisis jabatan meliputi: yang pertama, uraian jabatan atau uraian pekerjaan, yaitu informasi yang lengkap tentang tugas dan berbagai aspek lain dari suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, kualifikasi atau syarat-syarat jabatan, yaitu keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas tertentu, misalnya pendidikan tertentu. Yang ketiga, peta jabatan, yaitu susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, dan jenis jabatan fungsional serta jumlah yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk kepada materi terakhir, yaitu pengadaan pegawai. Apabila suatu perusahaan memerlukan tenaga kerja baru, maka akan diusahakan untuk menarik atau mencari tenaga yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Langkah ini sebenarnya merupakan langkah kedua, sedangkan langkah pertama ialah menentukan keadaan dan sifat pekerjaan yang lowong, serta keadaan dan sifat atau kecakapan orang atau tenaga kerja yang diharapkan sanggup melakukan pekerjaan itu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya uraikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilillah, astagfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.